kami ya dalam sore hari ini untuk kita sedikit diskusi berbincang ya mengenai nanti kiprah dan pengalaman Bapak yang selama ini banyak sekali tentunya bisa berbagi dengan kami dan teman-teman Suwarna. Ini nanti akan di-relay Pak di dalam YouTube dan tadi sudah di-record agar bisa di-share kepada teman-teman kami ya di YouTube. Sebelumnya bagaimana Pak kabarnya ya? Apa kabar selama ini? Bagaimana aktivitas keseharian hidupnya? Apakah ini di tengah kesibukan masih bisa menyempatkan waktunya bersama kami? Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat semua. Tidak kurang suatu apa. Ya kesibukannya nggak banyak. Orang pensiunan kok. Hanya kalau lagi pulang kampung ya di sawah, di kebun gitu. Nggak banyak kesibukan. Mau paling kalau di Jakarta ngomong cucu gitu. Jadi MC, ngomong cucu. Ya gitu. Berarti masih sering ini ya Pak, bolak-balik ke Pagar Alam atau stay di sini Pak Jenderal? Kadang di Pagar Alam ya. Kalau lagi nanam bibit di Pagar Alam, kalau lagi musim panen gitu. Dikit-dikitan di Pagar Alam. Terus kadang di sini, kadang-kadang ke Bali, kadang-kadang kemana ya, orang pensiun gitulah gitu, nggak ngisi absen gitu, nggak terikat jam 7 harus di kantor, jam 12 harus istirahat, jam 5 sore pulang, nggak, bebas. Menarik sekali ya Pak. Jadi kemarin saya sempat banyak ya mungkin beberapa waktu yang sempat dipending karena kesibukan Bapak saat itu tengah di Hanoi gitu ya. Terus bagaimana tuh Pak? Kayak betul-betul sibuk sekali nih untuk mengurus pertanian sepertinya. Saya ke Hanoi. Sebelum ke Hanoi saya ke Ho Chi Minh City. Terus dari Hanoi saya ke Kuala Lumpur, baru ke Bali, baru ke Jakarta. Terus ke Palembang sebentar ke Jakarta. Untuk apa? Ya saya pertama orang pensiunan ya, klenong-klenong. Kedua, melihat pertanian. Gimana sih orang bertani di sana? Satu. Kedua, saya melihat kenapa sih Vietnam yang dulunya banyak sekali pengungsi di Indonesia pada tahun 90-an ya. Di Pulau Galang itu penuh pengungsi. Kemudian mereka negara miskin sekali. Sampai pinjam beras ke Indonesia gitu kan. Kita kemudian tahu-tahu dengan cepat dia seolah-olah mau nyalip Indonesia. Kita harus bertanya dong, apa sih rahasianya kok cepat sekali? Negaranya dia negara komunis ya. Kok cepat sekali dia grow up gitu. Kita harus belajar ada apa di balik itu. Ternyata mereka luar biasa gitu untuk mengejar kemajuan di bidang pembangunan dan di bidang ekonomi. Sampai-sampai banyak sekali pabrik-pabrik atau industri besar dari Indonesia pindah ke sana. Nah, ya pindah ke sana seperti Nike gitu kan, pindah ke situ dari Pulau Batam, dari mana, kemudian banyak lagi. Nah terus banyak juga saya ketemu orang Indonesia di sana gitu kan, anak-anak muda Indonesia kok ada apa ini. Nah, gitu, jadi kita harus belajar dari situ. Iya, menarik sekali ya Pak. Jadi ada satu hal yang membuat perkembangan lebih maju di sana ya Pak. Kira-kira menurut Bapak pandangannya tuh? Apa mungkin? Ya, saya berdiskusi dengan partner saya di situ. Ya, pertama mereka yang lebih hebat itu perizinan ya. Perizinan sangat cepat, pelayanannya bagus. Yang kedua, kepastian hukum ya. Di sana kalau misalnya sudah orang mau dirikan perusahaan, sudah dapat izin, tanahnya sudah ada, tidak mungkin kayak di tempat kita, tanah itu diperkarakan lagi, digugat orang gitu sampai 10-20 tahun nggak tuntas. Di sana kalau negara sudah hadir ya selesai. Ketiga, jadi kepastian hukumnya ada. Ketiga, tidak ada aman gitu ya. Jadi nggak ada gangguan dari preman gitu kan. Preman datang gitu. Dari situ nggak ada gitu. Dan keempat, ya nggak ada pungli-punglian gitu kan. Kelima,
kemudian tenaga kerjanya bagus, disiplin, gitu kan. Jadi nggak banyak unjuk rasa lah, ya mungkin hampir nggak ada ya unjuk rasa. Nah, hal-hal yang demikian ini kan menarik bagi kalangan investor ya. Kemudian berikutnya biaya hidup murah. Uang rupiah kita, kalau kita punya uang 1 juta, sampai di situ menjadi 1.350.000 dong. Jadi bukan tambah kecil tapi tambah gede gitu kan. Kemudian nah, biayanya murah, aman dan sebagainya. Nah, inilah. Dan kalau kita tidak bisa memperbaiki kondisi dalam negeri kita, ya kita mungkin 2-3 tahun lagi ditinggal. Kemudian saya juga ke Kamboja ya, beberapa waktu lalu saya ke Kamboja. Kamboja demikian, luar biasa kemajuannya. Karena apa? Karena hal-hal yang saya sebut tadi di sana diberikan kemudahan, dan bagi investor itulah yang dicari gitu. Nah terus side effect-nya apa? Side effect-nya pertama, pembangunan di negeri itu kan cepat tumbuh, tenaga kerja terserap, income dari pajak masuk, kemudian itulah modal untuk mereka membangun negerinya. Di samping itu, negara-negara yang saya datangi tadi bukanlah negara penghasil minyak. Gitu. Mereka untuk energi beli ya, batu bara dia beli dari luar, maksud saya impor, kemudian minyak juga impor. Nah terus mereka tumbuhnya dengan apa? Pertanian, pariwisata, dan sekarang menganukan memacu pariwisatanya luar biasa. Kemudian mereka pacu juga pertumbuhan industri. Gitu. Ini yang luar biasa. Gitu. Ya, baik-baik. Mungkin sebelum jauh, Pak Jenderal, nanti kita membahas tentang pertanian ya. Ini saya mau tanya satu hal dasar. Dengan apa yang membuat Pak Jenderal ini tertarik gitu berkecimpung di dunia pertanian, beralih profesi dari sosok seorang polisi ya. Kita tahu bagaimana kiprah dan pengalaman Pak Jenderal di kepolisian, kemudian memutuskan untuk menjadi seorang petani gitu. Apa ini yang membuat Pak Jenderal Susno Duaji ini berkecimpung di dunia pertanian? Pertama kan saya ini kan orang kampung ya, orang desa dari desa yang kecil, sekian saudara, orang tua, kemudian kakek, nenek, dan sebagainya, itu petani. Jadi saya ini sebenarnya petani yang masuk polisi, bukan polisi yang balik ke petani, tidak. Tapi saya memang dibesarkan di lingkungan petani. Kemudian saya sekolah, setelah sekolah cari sekolah yang nggak bayar. Dulunya saya itu pinginnya masuk fakultas pertanian. Tetapi karena nggak punya uang, kita 8 bersaudara disuruh cari sekolah yang orang tua nggak berat. Gitu. Carilah sekolah yang gratis. Kebetulan ada waktu dulu namanya Akabri ya, kalau sekarang Akpol. Saya masuk Akabri kepolisian ya gratis. Setelah 37 tahun dinas ya pensiun ya petaninya itu nggak lepas ya tetap bertani gitu. Saya bertani kemudian ya alhamdulillah senang bertani itu. Habis mau jadi apa lagi? Sudah pensiun kan nggak kepakai lagi. Bertani dan bertani itu nikmat. Kenapa? Kita kembali ke udara yang asri. Kedua, kita ya bergaul dengan tanaman itu paling enak ya. Kita kasih disiram air, kasih pupuk, dia tumbuh subur, bagus. Kemudian dia balas jasa pada kita menghasilkan buah ya, buah jeruk atau buah padi, menghasilkan beras dan sebagainya. Wah, itu senang sekali. Luar biasa kenikmatan jadi petani. Saya bandingkan dengan 35 atau 37 tahun saya berdinas, ya bisa stres kita. Kita mau ke sini, yang itu mau ke sana, yang mau ke sini. Waduh. Apalagi kalau kita bertentangan dengan kemauan orang banyak. Nah, kita bisa jadi target ya. Bisa disingkirkan, bisa ditangkap, bisa ditahan, bisa direkayasa. Ya, itu saya alami gitu. Nah, makanya kalau gitu enak jadi petani, tinggal di desa, nikmat gitu.
Tapi apapun itu kan pilihan ya. Mungkin yang lain, wah saya ingin jadi pedagang, wah ingin jadi tentara, polisi, ya silakan. Kan masing-masing kan punya pilihan. Tapi bagi saya yang memang terlahir dari keluarga petani, yang bertani itu enak gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita merubah ya, merubah pola pikir dan cara kerja petani-petani tradisional supaya tidak tradisional. Contohnya ya, lahan kita semakin sempit. Kalau kita bertani secara tradisional, ya insya Allah kita miskin terus gitu. Tapi kalau kita tidak tradisional, kita berpikir seperti orang di Eropa gitu, atau di India, Ethiopia. Saya pernah datang ke Ethiopia, ke India. Itu negara yang tandus dulunya, tandus, miskin. Begitu pertaniannya dia bangun, bertani secara apa namanya dengan ya kayak gaya milenial lah gitu, bertani dengan perhitungan yang tepat. Ethiopia jadi negara berkembang yang pesawat terbangnya sampai ke Jakarta ya, Ethiopia Airlines sampai ke Amerika, Eropa, maju luar biasa gitu. Tidak ditemui lagi orang busung lapar, kelaparan di padang pasir. Demikian juga dengan India. India itu sebagian besar wilayahnya pertanian tandus dulunya, pasir gitu dan sebagainya. Tapi begitu ditemukan teknologi bertani yang baik, wah India luar biasa, penghasil jagung, kacang, kemudian penghasil biji-bijian di India luar biasa. Sampai kita impor gitu dari India, impor jagung, impor kedelai dan sebagainya. Nah, kok bisa dia? Kita yang subur gemar riba lojenawi seperti ini mestinya lebih maju dari mereka. Ya, betul Pak. Iya, Israel bisa. Sekarang Arab pertaniannya maju itu padang pasir. Nah, orang terkaget-kaget kok Arab menghasilkan pisang, kok Arab menghasilkan mangga, kok Arab menghasilkan buah-buahan eh, lain gitu seperti Apple dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mereka pakai teknologi. Nah, Indonesia yang tadinya kita dimanjakan dengan alam yang sangat subur, iklim kita sepanjang tahun sama, ya mestinya kita lebih maju dari itu. Nah, makanya saya lihat, oh begini Vietnam mengolah kopi, mengolah karetnya. Ya begitu. Kita datangi, kita lihat, ya kalau bisa kita contoh gitu ya. Iya, menarik sekali ya Pak. Jadi gitu ketika kita melihat negara-negara lain itu punya kemajuan pesat ya di bidang pertanian dengan teknologinya, justru kita harus menjadi introspeksi, Indonesia introspeksi terhadap alam yang sudah subur ini, begitu ya Pak Jenderal? Iya, kita satu contoh lagi negara dekat kita, negara ASEAN, itu Thailand. Thailand negara yang kalau dilihat kesuburannya jauh lebih subur Indonesia gitu ya. Dia kan berada di garis khatulistiwa sebelah utara. Yeah. Kemudian kita lebih subur dari dia, lebih luas lagi. Tapi kenapa dia menjadi penghasil pertanian yang luar biasa? Kita kenal durian Bangkok, mangga Bangkok, jambu Bangkok, nanas Bangkok, gitu kan? Semua sebagai Bangkok. Padahal itu kan namanya masih tetap nanas, mangga, jambu. Nah itu jelas berarti bibitnya berasal dari Indonesia. Dan Thailand itu dia tidak punya minyak, tidak punya tambang-tambangan kayak di Indonesia. Yang dia pompa untuk menjadi membiayai negaranya apa? Yaitu sektor pertanian dan sektor pariwisata. Nah, pertanian yang luar biasa majunya. Tanah sejengkal aja menghasilkan luar biasa. Belum kalau kita berbicara Eropa. Eropa itu lebih lebih sadis lagi ya. Dia 4 musim gitu. 4 musim. Begitu tiba musim salju, musim dingin, mereka nggak bisa apa-apa. Nah, tetapi pertaniannya maju karena mereka menggunakan perhitungan, menggunakan teknologi yang tepat. Lahannya juga di Belanda, petani tulip, petani gandum, petani apel gitu kan lahannya sedikit sekali. Nggak ada yang kayak di Indonesia, di Sumatera yang punya lahan 5 hektar, 3 hektar gitu. Nah, lahannya masih lebih luas di Jawa gitu kan. Di sana lahannya sempit-sempit. Tapi kenapa dia petaninya bisa pakai jas berangkat ke lahan olahan ke ladangnya.
naik sedan gitu kan, pakai sepatu bagus gitu kan. Semua dikerjakan dengan teknologi permesinan. Dan petani di sana jauh lebih bangga kalau dia ngomong kan I am farmer gitu kan. Saya petani. Oh, ini pasti orang kaya. Nah, kalau kita oh, saya petani gitu. Saya ngalami ya karena saya keluarga petani ya pasti miskin gitu. Tapi kenapa sih di Eropa kok petani bisa bangga orang? Karena ya berduit. Nah, di Indonesia enggak, orang rebutan mau jadi ASN, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau karyawan BUMN gitu kan. Wah, anak-anak milenial menjauhi dunia pertanian. Padahal lahan kita luas, subur, dan kita pasar pertanian yang luar biasa. Termasuk juga pasar peternakan. Kita sekarang masih impor, kadang-kadang impor beras. Ya syukurlah tahun ini mudah-mudahan enggak ya. Kita masih impor gula sampai 3 juta ton dan sebagainya. Kita masih impor jagung. Kita impor kedelai gitu kan. Karena banyak yang makan tempe dan tahu. Lahan kita luas. Kan aneh kan? Iya. Kita impor apa namanya jeruk gitu. Kan banyak sekali di toko buah-buahan itu jeruk itu kan dari Mandarin atau dari mana kita impor apel gitu. Padahal apel tumbuh di Indonesia bagus ya. Di Malang bagus dan yang cuacanya, yang iklimnya seperti Malang banyak, yang dingin dan sebagainya. Nah, tapi kenapa kita enggak begitu? Lah, kemudian kok durian? Kita membanggakan makan durian Musangking. Loh kenapa? Kita punya durian tembaga yang jauh lebih bagus dari Musangking. Musangking itu bibitnya dari Indonesia kok. Atau kalau senang Musangking ya oke lah kita tanam Musangking. Ditanam ternyata tumbuh dan lebih bagus di Indonesia. Kita masih impor buah apa namanya kelengkeng gitu. Lo kelengkeng kita bagus, yang kelengkeng Bogor ya, yang hasil persilangan dan sebagainya itu baru umur 2,5 tahun udah berbuah dia. Pohonnya pendek gitu, baru 2 meteran udah berbuah. Ya kalau ditanam bisa. Ya persoalannya kalau tidak ditanam ya tidak ditanam nggak berbuah. Belum kalau kita mau tanam vanili ya. Vanili itu bahan ekspor buah yang harganya mahal. Itu bisa ditanam di pot, bisa ditanam di pinggir rumah gitu ya. Gampang sekali nanam vanili itu. Harganya mahal per kilo. Nah, kalau kita hutan sedikit, kita tanam jati. Sekarang kita hampir krisis jati ya. Karena jati udah nggak ada, hampir nggak ada. Kenapa? Males nanamnya. Kenapa males? Waduh, 30 tahun baru panen. Ya, kalau nggak ditanam ya bisa 1.000 tahun nggak panen. Tapi kalau ditanam, ya insya Allah. Kalau kita nggak manennya siapa? Ya anak cucu kita. Tanam di pinggir sawah, tanam di halaman, 1 pohon, 2 pohon. Nah, lebih mahal lagi kalau kita mau tanam di samping jati, kita tanam gaharu. Gitu kan. Pohon gaharu itu lebih mahal lagi. Itu 1 kilo, 1 kilo yang sudah jadi itu ya. Oh, itu bisa puluhan juta per kilo. Nah, itulah artinya bertani itu banyak sekali bidangnya dan sangat menjanjikan. Belum kita berbicara tentang jamur tiram. Nah, nanam jamur itu paling gampang. Apa namanya hasil gergajian kayu kita buat suatu wadah, kita semai sporanya di situ ya tumbuh 40 hari panen gitu. Harga sekilo ya mahal, apalagi dijual di restoran Jepang gitu. Tapi orang kita kan malas sih, kok kayak nggak masuk akal ya. Cabai kita kan hampir hampir tiap tahun selalu ribut dengan cabai. Oh cabai melambung 100.000, 200.000. Baru mau mikir nanam setelah harganya mahal. Begitu kita tanam seluruhnya nanam cabai murah gitu kan. Ya karena apa? Kaget itu. Nah, tapi selalu setiap tahun itu harga cabai itu pernah 100.000, kadang-kadang lebih. Lah kenapa kita tidak tanam? Dan nanamnya kan mudah itu kan hanya 3 bulan, 4 bulan sudah berbuah. Itulah artinya bagaimana kita membuat kaum milenial supaya dia tertarik ke dunia pertanian. Jangan
Kenapa? Anak-anak muda di kampung saya di Sumatera dan mungkin dari tempat lain banyak lari ke kota-kota besar, ke Jakarta, ke Surabaya. Kalau di Sumatera Selatan ke Palembang, dan ada juga yang sampai ke luar negeri cari pekerjaan gitu kan. Padahal di depan mata banyak sekali gitu yang bisa dikerjakan. Itulah saya harap anak-anak muda akan begitu. Dan saya kemarin beri contoh bukan hanya pertanian tanam tumbuh-tumbuhan, tetapi di bidang peternakan. Sekarang kan ditemukan bibit udang air tawar gitu. Di Gunung Kidul banyak yang pelihara. Ya di kampung saya bisa hidup juga itu. Jadi bibit udangnya kita lepas saja di perairan persawahan, perairan tersier. Nanti dia beranak, bercucu di situ, gede-gede lagi. Dan lumayan harganya. Tak perlu susah-susah. Nah, kalau ternak ya mungkin sudah ya ternak, tapi terbatas baru ternak rumah gitu kan. Pelihara kambing sekian ekor, sapi sekian ekor gitu. Nah, tetapi kita belum pernah mengolah habis panen batang padi itu kita fermentasikan, kita buat apa untuk makanan ternak. Ternaknya tidak pergi kemana-mana. Nah di Eropa begitu. Habis panen gandum, panen apa itu kan digulung sedemikian rupa persiapan untuk ternak dia selama musim dingin. Nah ini yang kaum milenial cobalah. Dari dulu Ya. nenek moyang kita itu bertani dan bertani itu menjanjikan. Bisa kaya kok, bisa berduit asal bertaninya secara benar gitu. Iya, tadi Oke. sering banget ya Pak, dikatakan di Indonesia bisa begitu ya Pak. Jadi nggak ada yang nggak bisa sebetulnya di apapun yang ditanam di Indonesia tuh bisa gitu ya. Karena ada bahasa tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu ya Pak. Iya, Masalahnya bagaimana Pak menstimulus masyarakatnya yang tinggal di daerah, yang punya lahan luas gitu ya. Namun ini tidak berbanding lurus gitu dengan jumlah petani yang aktif gitu. Bagaimana nih pandangan dan formula yang Bapak miliki gitu? petaninya semakin berkurang ya karena kaum muda gitu makin menjauhi dunia pertanian. Petani yang tua-tua gitu kan. Kemudian lahan pertanian semakin susut di Pulau Jawa. Jadi tumbuhnya gedung-gedung, pabrik-pabrik gitu. Tapi tak perlu khawatir bahwa luar Jawa masih sangat luas gitu kan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua masih sangat menjanjikan. Nah, tinggal dikelola gitu kan, dikelola dengan bagus. Kemudian apa sih tugas pemerintah? Tugas pemerintah memberikan bimbingan, menyiapkan fasilitas, ya misalnya menyiapkan bibit, menyiapkan pupuk gitu kan. Terus menyiapkan akses jalan gitu kan. Nah, kalau akses jalan menuju ke lokasi pertaniannya bagus, bisa masuk sepeda motor, bisa masuk mobil, sehingga hasilnya kan gampang dijual. Kemudian menyiapkan juga untuk marketing, misalnya gimana musim tomat panen gitu kan. Kan begitu panen kan melimpah. Kalau udah melimpah, marketnya tidak bisa nyerap. Ya pemerintah harus siapkan apa sih? Apakah disiapkan cold storage supaya tomatnya itu awet gitu? Apa disiapkan untuk ekspor gitu kan? Gimana sih? Kalau petani kan nggak terpikir dia ngekspor tomat. Nah, sama dengan kopi. Kenapa sih petani kopi miskin? Ya karena petani kopi dia bukan penentu harga, kan aneh kan? Yang punya barang itu petani, tetapi harga ditentukan oleh orang yang membutuhkan. Nah, Ya, ini yang harus dibalik oleh pemerintah. Nah, bayangkan gitu. Industri kopi di Indonesia ini kan banyak sekali. Beberapa merek ya kalau kita sebut ya ada kok ini ABC ya. Kemudian gerai-gerai kopi banyak sekali. Mereka keuntungan satu cangkir air kopi mengalahkan keuntungan 1 kilo biji kopi petani gitu kan. Bayangkan satu cangkir kopi itu lebih dari 50.000 harganya. Kalau biji kopi petani berasnya bennya itu hanya 22.000. 22.000 yang didapat oleh mereka nanamnya 3 tahun baru berbuah. Tiap tahun baru panen. Harus diproses, dijual 1 kilo 22.000. Sedangkan mereka
satu cangkir itu mungkin kopinya hanya 1 sendok. 50.000 lebih harganya. Nah, inilah yang hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Petani kalau bisa jangan menjual biji kopi. Pemerintah sediakan pabrik atau mesin untuk merubah biji kopi menjadi kopi bubuk. Kemudian buat packing yang bagus. Saya kemarin ke Vietnam, saya temui di toko itu ada ratusan macam merek kopi dengan packing yang bagus-bagus sekali. Dia tidak jual kopi yang biji kopi itu, tapi kopi yang sudah kopi bubuk yang sudah siap untuk dibikin air kopi. Nah, jelas petani untungnya lebih mahal gitu ya. Nah, kalau kopi bubuk di Indonesia kalau dijual itu kan 1 kilo kan bisa 150 sampai 200 ribu bubuk kopinya. Tapi kalau dijual kopi bijinya ya paling 1 kilo 22 ribu, kadang-kadang tinggal 18 ribu. Itu setahun mereka kerja baru dapat itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dirubah. Nah, kemudian bagaimana supaya buah kopi itu dalam 1 hektar tidak seperti sekarang. Sekarang di Indonesia 1 hektar paling 3 ton gitu kan. Itu udah hebat 3 ton gitu kan. Tapi gimana 1 hektar itu bisa kayak di Vietnam 8 ton gitu, kayak di Brazil gitu. Nah ini pemerintah yang harus turun tangan, cara memberikan contoh bimbingan gitu kan. Banyak insinyur pertanian kita, tapi ya mereka mungkin kurang berminat juga pada sektor pertanian. Insinyur pertanian kurang berminat pada sektor pertanian. Mereka lebih berminat di kerja di kantor gitu. Nah ini yang harus kita pacu supaya anak-anak muda lah. Nah, kemudian cara marketingnya, misalnya sudah musim durian atau musim buah jeruk gitu. Di mana merubah sekarang kan pasar itu kan sudah tidak lagi pasar-pasar terbuka, pasar dikedaikan kayak dulu ya. Nah, mereka diajari untuk memasarkan barangnya secara online gitu. Oh, misalnya Surabaya memerlukan kopi sekian ton. Kemudian bisa dikirim dari Medan, bisa dikirim dari Sulawesi, bisa dikirim kemana. Nah, hal ini yang perlu dirubah. Jadi dunia IT, dunia internet harus masuk kepada petani. Di Vietnam, internet dia termasuk nomor 4 di dunia tercepatnya. Kecepatan internetnya bagus sekali. Di mana-mana ada wifi gitu. Tengah laut pun ada wifi. Nah, di kita ya mungkin di desa-desa sinyal pun nggak ada gitu kan. Nah, ini yang harus diperbaiki supaya anak-anak petani, anak-anak muda itu bisa mengakses mana-mana. Kenapa? Dunia sekarang untuk menghubunginya hitungannya detik, tetapi lewat teknologi. Nah, untuk teknologi supaya bisa komunikasi dengan dunia, yaitu harus ada sinyal. Nah, sinyal jangan barang langka gitu. Wah, sinyal kok harus beli pulsa petani. Nggak usah lah, bila perlu begitu di setiap desa itu ada WiFi. Kita terhubung dengan WiFi yang sinyalnya bagus, kecepatannya tinggi. Sehingga mereka mengakses internet dan sebagainya itu gampang sekali. Mau lihat YouTube, oh gampang sekali. Karena apa? Autodidak itu sekarang itu ada dalam genggaman, bisa dibuka di HP. Nah itulah kalau kita ingin memajukan. Dan ceramah akan kalah diterima daripada bandingkan antara ceramah dengan mereka nonton HP gitu kan. Nah, kalau mereka nonton HP, kenapa dia termute ini? Ada suaranya? Masih ada. Oke. Jadi kalau dia sering nonton HP, maka pengetahuan mereka akan meningkat gitu. Nah, bisa mencontoh lewat HP. Jejak elektroniknya masih ada gitu kalau di HP. Nah, hal inilah yang harus dibangun oleh pemerintah. Selain akses transportasi, akses komunikasi, dan lain-lain. Lah, jadi mereka otodidak. Wah, ini beternak lele begini caranya. Beternak udang air tawar begini. Kemudian cara memproses kopi begini supaya bagus.
Nah, cara memproses jagung supaya jadi pakan ayam begini. Nah, sekarang semua tanam jagung. Akhirnya jagung harganya murah. Kemarin saya lihat sudah di bawah 4.000. Padahal biasanya jual 5.000. Nah, kenapa? Karena mereka sangat tergantung kepada pembeli tengkulak untuk dimasukkan sebagai bahan baku raw material dari pakan ayam. Nah, hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Iya, menarik banget ya Pak. Berarti ada juga peran serta pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menentukan keberhasilan pertanian dan sangat berpengaruh juga terhadap kemajuan petani dalam membangun infrastrukturnya, gitu ya. Ya, karena kita kan tugas negara itu menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya. Kemudian termasuk juga salah satu juga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Ya, cara mencerdaskannya kemana? Ya, internet salah satu sarana. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana sih rakyat Indonesia paling banyak? 270 juta rakyat Indonesia terbanyak di sektor apa? Mereka di pertanian. Hidup di pertanian. Dan para petani ini tidak banyak tuntutan, tidak banyak protes. Dalam bahasa Jawanya mereka nerimo gitu. Habis panen harga gabah turun anjlok jadi 3.800. Walaupun pemerintah matoknya di atas 4.000. Tapi kalau tengkulak belinya 3.800 mau apa? Kemudian kalau 1 hektar dan rata-rata kalau di Jawa jarang 1 hektar sawahnya, ya mungkin setengah hektar. Setengah hektar itu bisa menghasilkan 4 ton gitu misalnya, 4 ton gabah. Kalau 4 kali 4, 16 juta. 16 juta itu 50% itu habis untuk kos. Ya, tinggal dapat 8 juta. 8 juta itu selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Padinya 6 bulan. Padinya 3 bulan berbuah. Tetapi persiapan untuk nanam padi adalah penggarapan lahan, pembenihan, dan sebagainya. 6 bulan. Nah, 6 bulan dengan tiap bulan hanya hanya pemasukan 1.200.000 ya untuk makan, untuk kesehatan, pendidikan, untuk keperluan sosial. Kalau ada tetangga yang punya kerja, yang mantu, dia harus hadir, kemudian harus nyumbang. Mana cukup dengan 1.200.000 itu? Ya, miskin mereka. Untuk nyekolahkan anak susah. Lah, terus bagaimana? Ya lahan 1,5 hektar tadi harus diversifikasi tanaman. Di pematangnya ditanami cabai, kemudian dan lain-lain. Bila perlu, kalau 1,5 hektar, kalau itu dijadikan palawija, cabai, tomat, timun, jagung, dan sebagainya, itu jauh lebih menguntungkan daripada dia menanam padi. Nah, ini harus diajarkan kepada mereka. Lah timbul pertanyaan nanti, kalau gitu kita nggak bisa swasembada pangan. Oh bisa. Singapura nggak ada sawahnya. Tetapi beras terbagus yang kualitas super itu ada di Singapura. Hong Kong nggak ada sawah. 1 hektar pun nggak ada. Dia batu itu. Tetapi beras-beras terbagus ada di Hong Kong. Yang penting ada duit. Kan gitu. Lah kalau duitnya banyak petani nggak perlu dia ada padi atau ada apa. Dia bisa di Indonesia bisa impor. Loh Pak, nanti kita nggak swasembada lah. Pengertian swasembada itu jangan diartikan bahwa kita nggak usah beli, terus kita makan hasil sendiri. Oh tidak. Pengertian swasembada itu kita rubah, ada ketersediaan, yang penting kita bisa memilikinya. Dengan apa? Ya dengan duit. Nah sekarang dunia ini udah bulat. Pasar Indonesia ini udah bisa diakses dari Eropa, diakses dari Amerika. Ya kita buktinya mendatangkan kedelai itu dari Amerika, mendatangkan jagung dari Amerika, mendatangkan gandum dari Eropa, dari Ukraina, dari Rusia. Berarti dunia itu udah bulat. Nah, ini yang harus dirubah. Petani, misalnya petani karet, ini juga sedih sekarang. Kenapa? Loh, harga karet di bawah 10.000, kisaran 9.000 gitu. Ya, gimana? Padahal penghasil karet itu Indonesia itu penghasil karet nomor 2 terbesar
di dunia. Nomor 1 Vietnam, nomor 2 Indonesia dengan 3.200.000 ton per tahun. Tetapi petani karetnya miskin. Kenapa miskin? Karena dia bukan sebagai penentu harga. Penentu harga adalah buyer. Kan aneh. Mestinya the owner, ya, pemilik barang yang menentukan harga. Nah, pemerintah di sinilah harus ngaturnya. Kalau harga karet murah, ya jangan dijual keluar dong. Dipakai untuk keperluan industri dalam negeri. Kemana larinya karet? Ya, mobil tambah banyak, sepeda motor tambah banyak, sepeda penggemarnya tambah banyak. Hampir semua rumah sekarang punya sepeda untuk gagah-gagahan. Dan itu bannya karet semua. Bahan bakunya hampir 90% karet, ban pesawat. Kemudian untuk busa, jok itu pasti ngandung karet juga. Kemudian untuk pipa itu ngandung karet juga. Nah, yang penting adalah bagaimana mengaturnya. Pada saat harga di luar negeri anjlok, ya oke kita atur. Pakai dalam negeri. Nah, kalau sudah begitu, sudah dipakai dalam negeri, ya udah luar negeri yang mencari. Di samping itu, jangan biarkan petani menjual karetnya dalam bentuk karet mentah, gitu. Tapi minimal dijual dalam bentuk cram rubber. Cram rubber harganya mahal. Nah, gimana supaya karet bisa menjadi cram rubber? Harus diolah di pabrik. Ada pabriknya, yaitu Remailing namanya. Nah, harganya mahal pabrik itu, 25 miliar tan. Ya nggak kuat petani kalau membangun itu. Pemerintah lah yang harus bangun. Nanti petani datang ke sana, memproses karetnya, kemudian nanti bayar sejumlah harga. Sehingga karetnya bukan lagi yang karet yang bau, yang harganya hanya ya 8 ribuan tadi. Kalau sudah jadi cram rubber harganya udah naik gitu, udah mahal, bisa 2-3 kali lipat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya petani karet senang. Bayangkan kalau harga karet, dulu pernah harga karet mencapai 22.000. Petani karet senang semua, kaya semua. Nggak ada listrik, bisa beli kulkas, jalannya jelek, punya sepeda motor. Nggak bisa sih seperti itu. Nah, artinya bagaimana kita memikirkan dan meningkatkan. Jadi kalau mau mensejahterakan rakyat, sejahterakanlah petani. Mengapa? Karena 270 juta rakyat Indonesia itu sebagian besar adalah petani. Mayoritasnya petani. Pegawai negeri, dikit sih. Nggak sampai 5 juta kok. Tentara, ya sekitar 1 jutaan kurang. Polisi, ya sekitar 400 ribuan. Pegawai BUMN, ya dikit. Tapi mereka suaranya kedengaran gitu kan. Petani nggak bersuara, tinggal di desa. Diam, nerimo aja gitu kan. Nggak berontak, nggak unjuk rasa. Kadang-kadang tanahnya diambil. Irigasinya nggak ada airnya pun diem gitu kan. Pupuk mahal diem. Nah, bayangkan pupuk mahal, kan aneh. Pabrik pupuk ada di Indonesia. Memproduksi jutaan ton pupuk. Tapi harga pupuk mahal. Loh kok ada pupuk subsidi? Iya ada teorinya. Tapi begitu mau dicari udah nggak ada. Nggak tahu larinya kemana. Dibedakan, diberi warna. Pupuk urea subsidi warnanya agak kemerah-merahan. Urea biasa warnanya putih. Harganya beda jauh. Tapi begitu dicari nggak ada. Kemana larinya? Ya, I don't know. Saya nggak tahu. Ya, dan itu dikeluhkan bertahun-tahun. Ya, awasilah di lapangan. Siapa yang ngawasi? Ya, pemerintah yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan. Akhirnya petani terpaksa beli urea yang harga mahal, gitu kan? Mahal harganya. Nah, karena mahal harganya, maka kos pertanian itu mahal. Karena kos pertanian itu mahal, maka hasil yang didapat oleh petani ya sedikit. Akhirnya apa? Petani tetap miskin. Maka kemiskinan kita itu paling banyak di pedesaan. Kemudian siapa dia itu? Adalah kaum tani. Adakah petani yang kaya? Ada, tapi sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Nah, ini kita ingin merubah bagaimana supaya anak muda ini senang ke pertanian. Yang ditanam apa? Ya, apel, buah naga, kemudian kopi yang harganya mahal, terus
cabai yang tiap ini mahal, sayuran-sayuran yang mahal. Nah, jangan selalu terpaku kepada tanaman tradisional. Kemudian anak-anak muda dianjurkan untuk senang bertani. Oh, lahannya nggak ada di Jawa. Indonesia ini bukan hanya Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi dan Papua dan lain-lain. Nah, tapi tentunya tidak bisa langsung diturunkan di tengah hutan kayak gitu. Ya habis mereka sakit dimakan nyamuk. Ya, dibuat fasilitas jalan, bangun fasilitas rumah gitu. Tapi rumah jangan asal bangun aja. Rumah-rumah yang 2 meter kali 3 meter baru dihuni 3 bulan ambruk gitu kan. Itu suka-suka asal-asalan, bangun yang bagus. Siapa yang nggak mau kalau jalannya bagus, kemudian ada rumahnya yang lumayan, airnya bagus, listriknya bagus, lahannya ada. Nah, orang tua saya ada di Jawa. Sekarang Jawa dengan Kalimantan itu nggak ada jarak kok. Yang penting ada duit. Nah, dari Jogja ke Purwokerto kalau naik mobil, ya itu bisa 3 jam, 4 jam. Tapi kalau dari Jogja ke Banjarmasin, kalau naik pesawat 1 jam sampai. Nah, jauh mana? Jadi sekarang hitungan jauh itu bukan kilometer lagi di era sekarang kan, adalah waktu. Ya, hampir semua daerah sekarang ada bandara. Nah, yang penting, saya tinggal di Kalimantan, saya di Sumatera bertani, bisa saja pagi sarapan pagi di Sumatera, tapi makan sore sudah berada di Jawa dia. Kenapa naik pesawat? Lo dari mana duitnya? Lah kalau petaninya kaya, nggak ada masalah itu. Dia bertani, dia beternak. Jadi, itu teori Pak, ya teori karena nggak dikerjain. Kalau dikerjain ya nggak teori. Nah, saya gimana Pak Suno? Loh, saya kan nggak ngomong. Saya kan bertani beneran. Bertani beneran, kemudian karena saya bertani beneran, saya pernah diundang ke India, New Delhi ya. Saya undang di New Delhi untuk pameran pertanian, diskusi pertanian gitu kan. Saya diundang ke New Delhi 2 kali atas biaya daripada pemerintah Italia. Saya salah satu di antara puluhan orang yang terpilih untuk berangkat ke sana. 2 kali ya. Untuk melihat pertanian di India. Kemudian saya diundang ke rumah, pernah, ke Milan pernah, Italia lagi. Di situ pameran tentang teknologi. Ya, bagaimana melihat pompa, traktor, mesin-mesin pertanian gitu kan. Ya saya heran juga kenapa saya yang diundang gitu. Saya bilang kenapa saya diundang? Kita rupanya mereka, inilah hebatnya mereka memantau gitu. LSM mereka memantau, Pak Susno ini hobi bertani gitu. Dianggap saya bisa memotivasi orang. Padahal saya nggak merasa itu. Ternyata Instagram ataupun apa namanya Facebook saya diikuti. Nah, maka sekarang Instagram sama Facebook saya jarang saya isi pertanian, takutnya nanti banyak yang ngundang. Gitu. Gratis loh, dikasih tiket pesawat, dikasih hotel yang bagus gitu kan, kemudian fasilitas lengkap, kasih makan gratis gitu. Tapi kita berdiskusi ngomong gitu kan. Ya jadi itulah, kalau kita nggak setengah-setengah dan memang bertani itu ya hobi gitu. Kalau bertani badan hitam, ya enggak lah, tergantung kita lah. Kan banyak sekarang yang untuk mempoles. Nah, orang main golf kan hampir tiap hari kena sinar matahari. Dari pagi, dari jam 6 pagi sampai maghrib di lapangan panas-panas dia. Tapi nggak jadi arang juga kan. Karena ada teknologinya. Ada sunblock, itu bisa digosokkan sini, gosokkan di mana. Tambah main golf, tambah cakep dia. Jadi nggak usah takut hitam lah. Dan tambah hitam, tambah bagus kan, hitam manis kok. Jadi, ayolah. Jadi Pak Susno ini benar-benar fokus untuk membangun pertanian ya, Pak. Jadi kalau melihat mungkin di kediaman Bapak ini sudah banyak pertanian ya. Saya sempat lihat sudah ada sekitar 12 hektar kalau tidak salah ya Pak. Ada melon, ada semangka, itu sudah banyak sekali ya. Kalau di Sumatera ya, apalagi di kampung saya ya di Pagar Alam,
tanah 10 hektar itu bukan bukan orang kaya tuh biasa-biasa saja itu ya. Mungkin kalau dibelikan di Jakarta ini tanah itu aja dapatnya 3 meter persegi gitu. Karena di Jakarta kan harga tanah kan bisa 20-30 juta semeter. Ya kalau di kampung saya mungkin murah ya, 5 juta itu udah 1 hektar mungkin kalau di yang agak pinggir. Ya itulah saya Ya. coba tanam, jadi tanam, coba, dan saya masih bisa ke Jakarta walaupun di kampung enak gitu. Nah Karena sekarang di sini udah Pak, teman-teman juga di sini ada yang bertani nih, begitu kayak Pak Yudi, ya, Pak Gerson. Ini kita selain kita di media punya apa ya, satu kerjaan ya untuk apa, punya lahan gitu. Mungkin Pak Yudi bisa berbagi juga. Beliau ini sarjana pertanian Pak, begitu, dan pernah gitu membangun sebuah pertanian nih. Boleh tektokan gitu. Kita di sini bisa berbagi ya Pak, saling apa namanya, menimbulkan semangat bagaimana membangun pertanian ya, apalagi kepada milenial gitu. iya, bertani itu kan tidak hanya tumbuh-tumbuhan saja ya. Bagus sekali kalau senang bertani. Kan di samping kayak saya kan di sawah, di perairan tersiernya, kan itu sekarang kan udah semen, rata-rata kan sudah di semen. Itu kan bisa ditanam bibit ikan, bisa ditanam juga bibit udang apa lobster air tawar gitu. Supaya kita bisa makan lobster gitu. Yang makan lobster kan bukan hanya orang-orang kaya aja, petani pun bisa gitu. Dan lobster air tawar tuh enak ya. Nah, kemudian kita juga bisa disambil misalnya beternak burung puyuh atau apa, dan kotorannya atau ternak ayam. Kotorannya itu bisa untuk pupuk gitu kan. Bagus sekali, atau kambing gitu kan. Kotoran kambing bisa untuk ternak. Sudahlah, bertani itu bagi saya ya, nggak tahu bagi orang lain. Itu nikmat sekali. Apalagi kalau sudah berbuah. Ya. Kemarin saya tanam durian gitu kan. Saya tanam yang tanaman yang orang jarang nanam, dan karena lama tadi saya tanam gaharu gitu. Gaharu saya udah lumayan besar gitu kan. Nah, gaharu sekarang kalau sudah umur 12 tahun sudah bisa diinjeksi, apa itu namanya, serum apa vaksin itu apa itu. Itu ada obatnya di Bogor ada. Sudah bisa kita injeksi, nanti umur 15 tahunan sudah bisa dipanen gitu kan, lumayan. Tapi ditanam kok lama Pak 15 tahun? Ya kalau nggak ditanam 100 tahun ya. Tapi kalau ditanam ya kan tumbuh besar gitu kan. Nggak usah banyak-banyak nanamnya, 10 batang. Ya syukur kalau bisa 100 batang gitu kan. Izin Pak Jenderal. Ya. Oke, tadi Mbak Rifanda perkenalkan saya secara singkat. Saya izin memperkenalkan diri, Pak Jenderal. Saya biasa dipanggilnya Mas Yudi sama rekan-rekan. Dan memang saya pernah sekolah di beberapa pendidikan pertanian yang ada di Indonesia. Dan saat ini saya dengan teman-teman bergabung di Suwarna. Dan memang ini sangat independen sekali. Jadi ya suatu kehormatan bisa Pak Jenderal bisa berbagi banyak hal. Tadi saya menyimak bahwasannya apa yang disampaikan Pak Jenderal lebih cenderung bahwasannya Bapak menunjukkan bahwasannya kembalilah kepada pribadimu yang asli ya, atau kembalilah kepada bagaimana dahulu kamu diajarkan, dididik, dan dibesarkan oleh di mana bangsamu itu terbentuk. Terus ada Bapak menjelaskan juga bagaimana negara-negara yang sejenis dengan kita, negara kita itu berhubungan dengan agraris, itu juga mereka ternyata mampu tampil, bukan hanya bertahan, tapi mampu tampil di kancah perekonomian, ya, di kancah dunia. Ya, tadi Bapak sebutkan beberapa nama, dan suatu pengalaman yang tentu saya juga, meskipun Bapak hanya bercerita, Bapak diundang oleh negara-negara luar untuk berbicara atau sebagai sebuah influencer terkait dengan pertanian. Kami, Pak, mohon izin ingin share suatu artikel, ya, 2 slide saja ini, bahwasannya ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan, minta pandangan dari Bapak terkait dengan temuan-temuan kami, Pak. Ya, saya serahkan dulu, Pak.
Jadi, Bapak tadi bicara banyak hal tentang bagaimana sebenarnya bertani itu sangat nikmat, mudah. Puji syukur saya sudah pernah juga sedikitnya Pak berhasil dari yang tidak punya motor sampai punya motor, dari yang nggak punya mobil sampai punya mobil, meskipun akhirnya roda kehidupan selalu berputar. Ya. Dan sekarang saya masuk ke dunia yang menggeluti manajemen, ya, karena saya basicnya di manajemen pertanian, Pak. Jadi sepakat sekali dengan apa yang Bapak sampaikan, potensi bangsa ini besar sekali untuk agribisnis. Hanya saja secara sejarah kinerja, jadi ada kinerja dari pemerintahan yang kemudian dicatat menjadi sejarah. Kita punya historical yang menarik, Pak. Jadi dulu pernah ada program 1 juta hektar lahan gambut di tahun 1995. Ini luasnya 1.457.100 hektar dibagi 5 daerah. Dan program ini adalah program membangun swasembada pangan. Ya. Kedua, ada juga Pak, ini di tahun 2010. Jadi nama programnya Integrated Food and Energy Estate yang menggadang-gadangkan akan mengolah 1,23 juta hektar tanah yang saat ini bertahan 400 hektar yang dikelola oleh PT Parama Pangan Papua. Ini anak usaha Medco bermitra dengan petani lokal. Yang ketiga, Food Estate tahun 2012 di Bulungan. Juga gagal, Pak. Dari rencananya 298-221 hektar, yang direncanakan luas lahannya cetak sesuai laporan pemerintah hanya 1.000 saja. Dan itu hanya berhasil ditanami 5 hektar. Kemudian, Food Estate Ketapang 2013 juga gagal. Tapi Pemda Ketapang hanya berani menargetkan penyediaan 100.000 hektar. 2 tahun berjalan, hanya 104 hektar dari target 100 hektar yang bisa ditanami. Kemudian, penyebabnya adalah, ini kan bicara food estate adalah mereka yang melakukan transmigrasi ya. Transmigrasi, penyebabnya adalah transmigrasi yang menjadi tenaga kerja, hanya sebatas penopang ekspansi agribisnis. Jadi, ada satu program yang justru apa yang Bapak sampaikan, itu harapannya nggak ketemu yang dilakukan dari setiap program-program ketahanan pangan. Nah, jadi ini di sini ada kondisi di mana ketahanan pangan harus dikelola secara industri. Tapi kalau saya lihat, Bapak mengatakan ini berhasil ketika pemerintah bukan menyediakan, tapi ketika pemerintah menyediakan sarana prasarana, tapi bukan difasilitasi oleh satu industri, ya perusahaan atau apapun. Ini beberapa catatan yang kita dapatkan juga. Pertama, proyek ini akan menambah kerugian negara karena banyak sekali uangnya. Kedua, proyek ini merusak alam karena banyak pembukaan area yang bukan di tempat untuk di mana wilayah itu cocok untuk ditanami. Kalau saya tadi selama Bapak bercerita, kemudian searching menyebutkan beberapa nama, saya searching untuk pagar alam, yaitu luar biasa. Tanahnya sangat subur ya. Menariknya Pak, di tahun ini ada Investment Summit 2022, Green Investment Food Security and Renewable Energy di Jawa Barat. Ternyata Pak, Jawa Barat adalah 1 dari 10, karena kebetulan saya orang Jawa Barat Pak. Jawa Barat adalah 1 dari 10 tanah paling subur di dunia. Namun di sini nih, menyebabkan bisnis pangan menjadi bisnis yang mudah dan dibutuhkan. Kemudian, ini waktu itu pembukaan Pak, ini dibuka oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Beberapa Pak. Pertama, Subang Sugar Factory Realization di Subang, nilai investasi 1,3 triliun. Kedua, Sukamandi Subang, nilai investasi 38 miliar, Integrated Voluntary Hatcher, ya 263 miliar, Krim, ini udang ya, 2,5 triliun. Susu ini, susu sapi, ya, itu 100,4 miliar. Dan kemudian Smart Greenhouse Agrikultur Jawa Barat, investasi 300 juta. Kemudian ada Production Expansion di Karawang, 96 miliar. Dan kita bisa sama-sama lihat, Pak. Saya punya pandangan,
hal seperti ini sepertinya nggak tepat, Pak. Gitu. Sepertinya nggak tepat. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana pribadi seperti Bapak. Gitu. Bagaimana pribadi seperti Bapak yang kemudian ngemong, gitu. Kalau orang Jawa bilang deh, ngomong, atau ya kita harus bisa menjaga, melindungi, mengawal. Gitu. Kalau hanya membangun industri-industri, ya balik lagi. Sarana kita hanya saat ini baru ada jalan raya, jalan tol. Gitu. Namun untuk akses lainnya ataupun pengadaan lainnya mesin itu kurang. Sebagai catatan saja, Pak, saya pernah menjadi penyuluh pertanian salah satu kota, tapi habis itu saya ngerasa nggak cocok karena kita tugasnya hanya sebatas mencatat, mendistribusikan ajuan seperti itu saja yang kebutuhan pupuk dan lainnya. Namun iklim untuk agraris itu nggak kebentuk. Kami melihat hal ini pun saya rasa hanya menyebabkan ketimpangan saja. Ya. Kalau tadi Bapak cerita Myanmar, Vietnam, itu kan sesuatu yang dibangun dari bawah. Ini yang ingin saya sampaikan, Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dengan dua slide tadi, bicara bahwasannya gagal terus, Pak, dalam bikin kedaulatan pangan. Yang kedua, justru pemerintah melihat pertanian hanya sebagai sektor bisnis, bukan sebagai kekuatan, gitu. Hal yang fundamental yang harusnya dibangun dan itu sangat berdaulat, gitu. Sehingga intervensi dari pihak luar harusnya minim. Justru pihak luar harus belajar. Nah, bagaimana Bapak tadi bilang, kenapa kita nggak bisa menciptakan durian Lampung atau durian Bandung atau durian Purwakarta atau durian Jawa atau apapun ya, brand seperti itu. Nah, ini yang saya kira ada gap yang besar, Pak. Ada gap yang sebesar. Mohon Pak Jenderal izin untuk saran-sarannya, gambaran gagasannya. Baik, saya sudah membaca teksnya, bagus sekali. Tetapi sayangnya itu top down ya. Karena top down, maka dia menjadi adalah bisnis pertanian. Okay. Jadi pertanian yang dibisniskan, bukan agribisnis. Siapa yang membisniskan pertanian adalah orang atau pemerintah yang diberi kewenangan di bidang pertanian. Contohnya, lebih senang pengadaan mesin, pengadaan ini, pengadaan itu, padahal tidak dibutuhkan oleh petani, dibagi traktor dan apa-apa. Karena top down semua. Jadi mohon maaf saja saya sindir, kementerian itu lebih banyak berdagang peralatan, berdagang pertanian, bukan agrobisnis. Nah, terkait dengan sawah ya, saya tidak hanya ngomong, saya coba gitu. Saya coba dan berhasil. Lahannya bukan lahan gambut. Yang kita buat adalah lahan pasang surut. Nah, pasang surut yang saya garap tidak jauh dari pelabuhan atau bandara Palembang. Dulu jalannya belum bagus. Sekarang jalannya sudah hot mix gitu. Karena jadi dibuat jalan untuk ke pelabuhan gitu. Jadi ikut daerah situ terangkat lahannya. Jadi mahal, dulu itu dikasih saja nggak mau gitu. Tempat hantu buang anak. Kemudian kita garap kan cara garapnya gini. Allah itu maha adil ya. Kok di sini lahannya luas sekali, tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Airnya ya nggak pernah kurang. Lah, tinggal sekarang diperlukan pemikiran manusia mengatur air. Nah, airnya itu yang kita atur. Air yang pasang dan surut itu naik turunnya kita atur, kita buat parit ya, buat parit, kemudian ke pintu masuk ke sungai itu, masuk ke yang sungai tadi ngarah ke laut tadi, kita buat pintu, namanya pintu air. Saat air diperlukan, maka pintunya kita buka, air masuk dia. Dan sawah di situ tidak ada galangan. Kemudian cara penyemaian bibitnya dihambur saja gitu. 1 hektar itu sehari cukup gitu dihambur. Nah, saya coba di situ itu 120 hektar awalnya gitu. Nah, ternyata berhasil gitu. Panennya aja sudah pakai harvest itu mesin gitu. Nah, kemudian kita selang-seling. Habis tanam padi, kita tanam jagung.
Dan bagus sekali jagung situ. Habis jagung kita tanam kadang semangka gitu kan. Kadang ketela rambat gitu. Ya ketela rambat memang murah ya, 2.500. Tapi 1 hektar itu tidak kurang dari 40 ton kok. Ya kalau 40 ton sehektar 100 juta kan. Why not gitu kan. Lah tanam semangka. Semangka itu sama dengan kita jual batu. 1 kilo yang gede itu bisa 7 kilo loh. Ada yang 7 kilo. Ya taruhlah kita hitung 5 kilo. Nah maka saya mendapatkan semangka itu kalau dia 3 kali panen baru ganti. Tak kurang dari 60 ton sehektar. Ya kalau kita jual 2.500 kali 60 ton ya masih 150 juta kan sehektar. Dan gampang gitu. Nah sehingga petani tertarik. Nah kalau mau dilihat dulu udah saya masukkan ke Facebook saya apa-apa, wah dari Kementerian Pertanian datang ke sana. Datang, dia pakai drone memotonya. Pak, gimana cara bibitnya? Terpaksa saya jelaskan cara bibit. Ini bibitnya khusus gitu. Padi bibitnya disemai, diapakan. Nah, jadi kalau mau sukses sekian ribu hektar, sekian apa, sebenarnya di Sumatera banyak lahan-lahan begitu. Dan sekarang tinggal aja serahkanlah, bimbinglah petani, berilah dana petani itu untuk membuat parit-parit karena parit itu harus dibuat pakai ekskavator. Jadi parit dibuat pakai ekskavator untuk apa? Supaya itu jalan air untuk membuat lahan tadi yang tergenang pada saat pasang. Kalau padinya sudah tidak perlu air, maka harus dikeringkan airnya. Karena padi itu kan saat umur sekian dia masih perlu air. Saat pada menjelang dia berbuah, airnya dikurangi. Saat padinya sudah kuning, tidak perlu air lagi. Nah, itu ngaturnya diatur di mana? Diatur di pintu air. Nah, jadi kita keuntungannya sawah pasang surut itu tak perlu membangun irigasi. Kemudian tidak ada kekhawatiran akan kekurangan air karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang mengatur. Dengan sistem gravitasi dia naik turun air, tinggal manusia dibuat cara mengatur airnya. Pada saat kita nanam jagung, kita tidak perlu air, maka kita tutup. Pada saat kita nanam ketela, saat juga nanam semangka, ya kita tutup. Dan apa hasilnya? Boleh datang ke daerah Tanjung Api-Api, di situ ada namanya kota mandiri, ada bank banyak di situ. Kemudian rumah-rumahnya tidak kalah dengan rumah-rumah di kota-kota besar di Jawa. Siapa pemiliknya? Petani. Dan tidak ada rumah yang tidak ada mobil. Jadi kita lama-lama saya bilang di sini bisa jadi Dubai. Karena apa? Satu petani bisa punya lahan 5 hektar, 6 hektar. Kenapa bisa luas begitu? Dulunya nggak ada yang mau. Tapi begitu di situ dibangun jalan, ditemukan teknologi pasang surut, di situ jadi daerah penghasil beras besar. Bank tumbuh, apa tumbuh. Artinya tapi dari mana diberikan itu? Petani sendiri yang punya akal. Begitu. Akhirnya dibimbing oleh pemerintah memberikan bantuan traktor, bantuan mesin panen dan sebagainya, termasuk mesin untuk menitih jagung ya, jadi supaya dilepas itu. Nah, tapi setelah jadi, nah kalau yang saya lihat di Kalimantan tadi idenya bagus, tapi dari atas. Atas itu dia tidak tahu di lapangan lah ini karena lahan gambut beda dengan lahan pasang surut. Jadi, nah pasang surut itu di mana banyak? Di pantai Sumatera. Pantai Sumatera sebelah Selat Malaka. Hampir punya pasang surut semua. Saya kira mau ada jutaan hektar. Nah, sayang sebagian kemarin itu diizinkan setelah ditemukan teknologi parit untuk mengeringkan lahan dipakai oleh sawit. Nah, begitu sawit masuk itu kan pemodal besar ya, kebun sawit sehingga banyak lahan pasang surut tadi diambil oleh konglomerat dengan ya mungkin nggak beli gitu kan. Nah ini yang sangat saya sesalkan. Mestinya biarkan aja petani di situ. Nanti petani dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang sudah kelebihan penduduk geser sana. Dan kemarin itu sudah banyak gitu yang datang dan sukses semua gitu. Jadi kalau sifatnya bottom up, nah itu jarang yang sukses. Tapi kalau bottom up itu yang banyak sukses. Tapi kalau top down kan mereka kan nggak tahu. Karena lahan gambut kan itu kan banyak asamnya tinggi ya, kadar asamnya harus diberi kapur, harus diberi apa-apa. Dan mengatur pengairannya kan nggak tahu. Tapi kalau masyarakat yang sudah familiar dengan lokasi itu dia tahu. Dan juga satu lagi keuntungannya, gizi tinggi di sana. Kenapa gizi tinggi? Di parit-parit yang kita bangun itu, disitulah bersangkar ikan.
pada saat kita menutup parit, wah itu bisa ratusan kilo dapat ikan. Ikan dari laut, ikan toman, kalau misalnya toman ya ada yang 1 kilo, 2 kilo, 1 ekor. Banyak sekali ikan. Kita tidak kurang gizi, ikan dan udang gitu. Udang galah gitu. Jadi petani bisa senang makan ikan, makan udang, dan sebagian dijual karena tadi airnya kita atur pasang naik turunnya. Boleh kalau mau lihat punya saya boleh. Saya mau banget Pak, mau banget. Kalau boleh. ada waktu Bapaknya mengundang biar kita juga sekaligus ya bikin liputan khusus ya. Boleh Dulu Pak, boleh sekali. diliput oleh Kementerian Pertanian pakai drone gitu, tapi nggak ada ujung pangkalnya. Kita bisa Pak. Namun ya kita kayaknya mesti nyari modal buat sana dulu Pak. Oke, nanti kita liput di situ. Iya, jadi memang Pak, permasalahannya tetap pada strategi ya, pada strategi atau kebijakan dari pemerintah. Dan bukan berarti tanda kutip minta pertanggungjawaban pada negara, bukan. Hanya saja kita sama-sama tahu lah kondisi sekarang adalah kondisi di mana sedang sulit-sulitnya ekonomi, apalagi tahun depan ini masuk ke banyak yang bilang kondisi dark age ya, atau kondisi zulumat ya, atau masa kegelapan nih. Gambaran Bapak bagaimana pertanian ataupun apakah dengan bertani itu adalah solusi untuk kita bisa keluar dari kondisi kegelapan itu? Ya jelas. Atau dark age lah. Jelas ya, kenapa Indonesia dan Vietnam, negara ASEAN yang semasa COVID hampir 3 tahun ya, 2,5, ekonominya masih tumbuh di atas 5% gitu. 2 negara ya, Indonesia dan Vietnam. Singapura anjlok, Malaysia anjlok, dan lain-lain negara anjlok. Ya karena apa? Indonesia ditopang oleh pertanian. Mayoritas penduduknya adalah bertani. Kemudian ditopang juga oleh perkebunan, dan perkebunan itu adalah pertanian juga. Kemudian sebagian kecil itu hasil pertambangan, jadi batu bara ya. Jadi kita masih bisa tumbuh itu sebenarnya bukan karena pinter-pinternya pemerintah, karena Allah memberikan bahwa kita negara agraris yang penduduknya dia nggak ada pengaruh COVID, dia pergi ke ladang tidak terpengaruh. Apakah mereka tidak jaga jarak? Jaraknya jauh-jauh kok, bukan hanya 2 meter. Ya jaraknya seluas kebun kan. Iya. Mereka ya, jadi jaga jarak ya juga kemudian jauh. Dan mereka pertanian mau musim COVID, mau musim apa tetap menghasilkan padi, menghasilkan kopi, menghasilkan jagung. Jadi sektor pertanian kita yang tahan uji. Jadi apakah kita akan terkena resesi? Sepanjang pertanian kita masih bagus, kita tidak akan resesi. Resesi itu apa sih yang dikhawatirkan oleh dunia? Penyebab resesi tahun 2023 dan mulai sekarang sudah bangkit gitu kan di Eropa. 1, sektor food and energy. 2 ini. Nah, food and energy ini kenapa akan terjadi begitu di Eropa sampai pemerintah Inggris jatuh, kemudian Perdana Menteri lain banyak diganti. Karena banyak sekali unjuk rasa terkait dengan kenaikan harga dan inflasi, menyebabkan resesi. Apa penyebabnya? Ya food juga. Food dan energi. Kenapa? Terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Rusia memblokade minyak. Sehingga negara-negara Eropa kehabisan energi. Kemudian Rusia memblokade gandum. Negara Eropa makannya gandum. Nah, Indonesia kena dampak. Ya kena sedikit gandum. Kenapa gandum? Ya super mie, Indomie tambah kecil dia bungkusnya gede-gede. Karena kita beli mie dari Ukraina, beli gandum dari Ukraina dan Rusia kan. Nah, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Petani nggak ada mie pun nggak apa-apa gitu. Singkong kan. Ada singkong, ketela rambat, jagung. Nah, insya Allah kalau pertanian artinya kalau pemerintah tidak merubah pendiriannya, masih terlalu memanjakan sektor lain, ya sayang. Kemudian duit yang tadinya saya lihat angkanya triliun apa-apa itu, kalau dibangunkan untuk sawah pasang surut, ya nggak perlu triliun lah. Dikasih 10 miliar aja udah kebesaran kok. Nah, 10 miliar kita sudah bisa bangun kanal loh.
dengan beberapa ekskavator, bangun kanal, saluran air, sehingga tadi lahan yang tergenang bisa menjadi lahan subur. Karena lahan pasang itu kan banyak lumpur. Lumpur begitu kita keringkan, itu subur sekali untuk pertanian. Kenapa datangkan transmigran yang mau ke sana, dikasih sawah yang lebar, dilihatkan contoh yang sukses, yang punya rumah gedung, punya mobil mewah, anaknya ada di university semua. Ya, sukses gitu petani, senang orang bertani kalau begitu. Tapi Izin, kalau ya, izin, Pak Jenderal. Tadi Bapak mengatakan bottom to up. Nah, pertanyaannya lagi, Pak. Banyak sekali isu bahwasannya anak muda tidak mau bertani. Memang anak muda tidak mau bertani kebanyakan karena ada istilah gini, Institut Pertanian Bogor itu juga menjadi Institut Perbankan Bogor atau menjadi institut yang lainnya gitu, Pak. Kalaupun kita akan bangun secara bottom up, ya, Bapak punya konsep nggak? Bagaimana cara menghidupkan pola pikir generasi kita? Karena saya pribadi pun berjuang untuk bagaimana membangkitkan teman-teman saya, bro, lu jangan di jasa mulu deh, atau lu jangan di industri mulu, kita bertani. Itu sulit banget, Pak. Bagaimana caranya untuk bisa membuka pola pikirnya bahwasannya ini bukan sesuatu yang apa tidak menjanjikan gitu. Maka ada satu statement dari Pak Menteri kita, petani adalah orang yang memastikan dirinya tidak miskin. Nah, tapi Bapak punya konsep nggak? Gitu. ya konsepnya ya percontohan. Oke. Dengan saya contoh, misalnya saya menanam jamur. Cukup dengan lahan 10 meter kali 6 meter. Hasilnya sudah ngalahkan hasil kebun. Nah, itu udah sangat bagus gitu kan. Orang mau gitu. Ya. Nah, kemudian dengan saya membuat pasang surut, orang mau juga. Nah, pemerintah tinggal mensupport keperluan-keperluan lainnya daripada dana triliunan habis. Ya lebih bagus membantu siapa yang sudah berkecimpung, yang sudah misalnya membuka ternak puyuh gitu. Nah, dibantu oleh pemerintah, bantu bangunkan kandangnya, bantu apa. Karena apa? Kita misalnya berternak puyuh, itu gampang sekali. Daging puyuhnya laku. Puyuhnya yang sudah tua kita jual 15.000 satu ekor. Kemudian kebutuhan telur puyuh untuk Jabodetabek itu seharinya berapa juta telur. Tidak terpenuhi. Kenapa? Untuk Indomie, roti, dan sebagainya. Nggak pakai telur ayam itu. Rata-rata telur puyuh. Nah, artinya dari situ dicontohkan ternak apa namanya lobster air tawar, contohkan nanam apa namanya melon, ternyata menguntungkan. Bayangkan kalau misalnya dia 1 hektar bisa menghasilkan ratusan juta, siapa yang nggak tergiur? Ya tapi kalau dia misalnya tambah jatuh miskin, orang nggak mau, lebih bagus jadi buruh pemecah batu di Jakarta gitu kan. Iya, tapi kalau dia ternyata bertani sepeda motor bisa bagus dan tidak kotor, kan dia bisa sekarang kan pakai mesin. Kemarin ini insya Allah minggu depan mesin saya jadi. Saya nyuruh anak-anak sekolah teknik itu buat mesinnya Kubota untuk mesin pembersih lahan gitu. Pembersih lahan kebun karet, pembersih lahan kopi yang pisaunya bisa di setel. Tanggal 5 nanti jadi. Oke. Nah, jadi kita harus ciptakan teknologi-teknologi kayak gitu. Kan banyak mesin Kubota, ada Yanmark, ada ini gimana mesin ini bisa memutar ini. Ternyata harganya lebih murah. Anak-anak pintar gitu. Pisaunya bisa dibuat dari besi ini. Nah, kan dia semuanya udah pakai teknologi mesin. Nah, lama-lama mungkin ada drone kan, apa namanya, menyemprot. Ya anggap aja. Iya, dia mainan aja kan sekarang. Banyak orang kaya bermain pesawat-pesawatan kan, tapi hasilnya hanya untuk main-mainan aja kan, mata yang rusak kan. Tapi kalau bermain petani milenial bermain drone di persawahan, tapi kan untuk nyemprot kan, dia pakai remote, senang kan. Nah, jadi artinya apa yang hobi
para anak muda itu kita aplikasikan dalam teknologi pertanian. Cabai. Dulu ribut, cabai murah, gini. Penduduk Indonesia itu, anggap aja saya hitung penduduk kabupaten saya. Kabupaten saya penduduknya 400.000. Saya anggap 50% makan sambal. Berarti kan 200.000 kan. Nah, berarti kita perlu 200.000 botol sambal. Satu botol itu seminggu habis. Berarti tiap minggu perlu 200.000 botol sambal. Ternyata tidak terpenuhi. Lah, cabai banyak yang murah. Akhirnya cabai naik. Terus packingnya gimana? Packingnya banyak. Yang jual botol kecil-kecil, botol plastik dengan pesan. Kemudian beli tulisan, cetak. Sekarang percetakan banyak. Tinggal nempel. Kasih bahasa Inggris, kasih bahasa Jepang gitu. Siapa yang makan cabai ini tambah muda dan sebagainya gitu kan. Jadi begitu yang harus diterima kan. Ternyata cabai murah membawa hikmah gitu kan. Iya. Begitu cabai mahal, stop. Pak Jenderal, ada lagi pertanyaan. Ya. Tadi kan bottom up Bapak sudah juga jelaskan bagaimana kita juga harus menginfluence dengan cara mencontohkan. Saya nanya agak sedikit ke ini nih yang Bapak kelola. Bapak punya berapa banyak teman-teman ataupun anak muda milenial petani yang Bapak ikut sertakan? Lah, ya banyak ya karena tiap lahan itu kan tidak ada yang saya garap sendiri ya. Kalau saya garap sendiri kan nggak bisa saya ke Jakarta. Nah, ada yang garap sawah gitu kan bagi hasil, ada yang garap kebun kopi bagi hasil, ada yang garap kebun durian bagi hasil dan sebagainya. Dan mereka senang gitu saling tularkan ilmu pengetahuan. Saya bilang, mau nggak kamu daftar pegawai negeri itu lagi buka lowongan? Nggak mau gitu ya. Nah, jadi apakah mereka sarjana? Ada yang sarjana. Saya bilang kamu sekolah jadi sarjana itu jangan berpikiran setelah sarjana harus jadi pegawai negeri. Sarjana itu untuk melatih berpikir. Kamu dilatih misalnya lulus jadi sarjana Fakultas Sastra. Bukan berarti bahwa kamu nanti harus cari panggung nanti langsung baca puisi. Aku binatang jalang dari kumpulan terbuang. Bukan untuk itu. Kamu untuk berpikir, jalan pikiranmu sebagai seorang sastrawan, tapi bisa diaplikasikan ke pertanian. Kamu menata kebunnya indah, kemudian kalau udah capek, kamu bisa bersastra, berhayal. Seandainya cabiku harga mahal. Kan gitu. Iya. Kamu fakultas misalnya lulus fakultas teknik bukan berarti kamu harus jadi menteri PU. Ya kamu bisa aja teknik bagaimana teknik sipilmu itu kau terapkan di bidang perkebunan. Menata tanaman kopinya yang bagus, indah sehingga kebunmu bisa jadi agrowisata. Kan gitu. Ya, Pak Jenderal, lagi. Ya. Gini. Ada satu ungkapan mungkin ini sumbernya dari Sayyidina Ali ya. Beliau sempat mengatakan gini, kejahatan yang tersistem itu tidak bisa dikalahkan oleh kebenaran yang tak tersistem. Jadi kalau dalam proses pertanian dikolerasikan dengan pertanian hari ini, mungkin saya bisa katakan begini, kedaulatan pangan itu tidak akan sukses apabila tidak tersistem. Gitu. Karena hari ini kita melihat industrialisasi itu lebih tersistem, sedangkan pertanian kita tidak tersistem. Kalau Bapak di-challenge, Pak, anggap ya, di-challenge. Kita ikut Bapak nih. Perlu berapa lama, Pak, untuk membangun satu kota, satu kabupaten saja, berdaulat pangan, Pak? Bisa beratus-ratus tahun, bisa juga next year, tahun depan sudah berubah. Next year? Ya, tergantung. Karena apa? Kedaulatan kita itu sekarang kan ada di tangan penguasa. Oleh penguasa diberikan kepada pengusaha. Kan bersekongkol lah mereka kan. Lah, pertanian itu sekarang itu kedaulatan itu kan nggak ada lagi. Hanya petani yang semacam kelompok tertekan dia bertani. Ya sudahlah, nggak diperhatikan saya bertani gitu. Akhirnya hasilnya ya apa aja yang dihasilkan. Jadi berserah diri saja gitu. Tak pernah terpikir.
Dan apalagi sekarang karena mereka tidak diperhatikan, kemudian kedaulatannya udah dirampas, gitu kan? Kenapa dirampas? Semuanya top down kan, pupuk top down, ini top down gitu kan? Berarti nggak berdaulat lagi. Maka mereka adalah kelompok yang tersisihkan karena nggak berdaulat. Tapi kalau petaninya kuat dari segi ekonomi, kuat dari segi pengetahuan, jumlahnya banyak, maka petani akan menentukan di negara ini. Siapa yang mau jadi gubernur, siapa yang mau jadi di DPR, bahkan siapa yang mau jadi presiden, dia harus baik-baik sama petani. Kalau enggak, kamu enggak akan jadi. Sekarang kan petani kan hanya saat mau pemilu aja di kampanye. Besok kalau saya terpilih, saya akan bangun bendungan ini sehingga irigasinya gini. Lupa. Nah, Jadi bisa 1 tahun ke depan atau bisa 100 tahun. Anggaplah kita berlepas diri nih Pak, kita berlepas diri dari negara. Kita nggak mau ikut campur dengan politik yang ada, dengan semuanya. Kita berlepas diri. Bapak sendiri membangun nih, saya akan jadikan daerah tepatnya di Pagar Alam saja ya, atau di mana? Di Pagar Alam Lampung, aja kecil. atau di Lampung lah Bapak bilang. Saya akan jadi, mungkin visi Bapak, saya akan jadikan Lampung ini menjadi daerah provinsi yang berdaulat di bidang pertanian. Gitu. Ya bisa, tapi kan seberapa kuat saya kan? Iya. Ya, dan Indonesia ini kan tidak hanya pagar alam kan. Di Sumatera Selatan ada 17 lebih pagar alam karena 17 kabupaten dan kota. Ya berarti kan harus ada 17 orang yang betul-betul concern dengan pertanian. Nah, Indonesia berapa luas? Nah, berarti butuh waktu. Nah, kenapa? Karena kalau saya bukan pemerintah, yang itu kan perlu contoh. Nah, perlu contoh tuh gimana? Saya siapin lahan, oke, sekarang kita nanam porang. Saya contohkan porang. Oke, kita nanam kacang. Kacang apa? Kacang yang untuk bumbu pecel itu. Saya yang ngaturnya kan. Seolah-olah Menteri Pertaniannya atau Kepala Dinas Pertaniannya saya kan. Urut kan? Iya. Oke. Sekarang kopi kita tidak jual dalam kopi mentahan. Kita jual dalam kopi yang sudah disangrai. Yaitu kopi bean. Harganya mahal karena banyak kan mesin-mesin kopi sekarang yang masukkan biji kopi kemudian langsung keluar kopi. Ternyata harganya naik kok. Kopi kita tidak kita jual mentahan, kita jual dalam bentuk packing, diberi nama, diberi tulisan bahasa Jepang, bahasa Cina dan sebagainya walaupun kita nggak ngerti gitu. Ternyata naik harga. Nah, jadi tapi kan harus berapa banyak orangnya kan yang betul-betul sangat memperhatikan pertanian. Maka lambat ya. Kita perlu menanam kader. Sama saya membuat sawah pasang surut gitu kan. Saya tanami semangka bila perlu tidak semangka merah, semangka putih. Suatu saat saya pernah tanam semangka kuning. Nah, karena konsumen itu kan ingin merasakan warna kayak apa sih semangka kuning kayak apa. Ternyata laris manis. Habis semangka kuning kita tanam semangka lain. Nah, pemikiran mengkaitkan antara marketing bisnis dengan pertanian dan ini kan harus ada. Supaya apa? Supaya menghasilkan duit. Kenapa? Daya tarik bertani itu kan duit. Daya tarik berdagang duit, daya tarik industri duit. Nah, sekarang kita bagaimana merubah pemikiran pemerintah bahwa kita itu ditakdirkan sebagai negara agraris. Kalau kita negara agraris, Eropa, Asia itu akan tergantung kepada Indonesia. Karena mereka perlu kopi, perlu karet, perlu apa. Nah, sekarang kita kan tergantung kepada Eropa dan Amerika untuk teknologi. Kita balik, mereka tergantung kepada kita untuk pangan, untuk food gitu. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi jangan menghilangkan jati diri kita karena kita ingin membuat yang luar negeri tergantung kita. Ya mereka udah bidangnya itu. Kenapa? Karena mereka kan untuk pertanian tidak cocok. Iklimnya kan ada 4. Nah, tetapi pertanian mereka lebih bagus dari kita walaupun iklimnya 4. Nah, sekarang iklim kita yang sepanjang tahun sama, kita harus 400% lebih bagus dari Eropa. Kita buat Eropa itu tergantung dengan kita. Apelnya tergantung kita, coklatnya tergantung kita. Nah, sekarang coklat kita jual murah. Nanti kita beli lagi dalam keadaan coklat yang sudah dibungkus. Kan kebalik. Coklat orang-orang dari Suez. Bukan. Coklat itu dari Jawa, dari Sumatera. Dikirim.
Yang kita jual coklat 1 ton, dapatnya nanti setelah pulang ke Indonesia hanya 1 bungkus. Ya itu kita dibohongi. Ya marilah. Iya. Oke, menarik. Saya sih tinggal menunggu tanggal main dari Bapak untuk ngundang aja. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Iya. Ya, masalah keberangkatan bisa diatur lah. Insya Allah nanti. Waktunya aja Pak, kami siap Pak. Kalau Bapak mau undang kami ke sana, kami siap. Kami ingin bantu influence juga. Jadi biar Bapak tidak sendiri ya. Tadi Bapak bilang kalau Indonesia banyak, kalau misalkan pagar alam ada 17, ya mungkin kita di bagian barat, di tengah, ya Jawa Barat, mungkin bisa jadi salah satunya. Kan? Iya, jadi artinya walaupun kalau gitu lama gitu tidak ya lama kalau nggak dikerjakan ya tambah lama, tidak mungkin gitu. Sama dengan cerita saya nanam jati tadi atau nanam gaharu lama, ya kalau nggak ditanam ya bisa 1000 tahun. Nah, sama dengan pertanian. Oh nanti tambah lama tambah sedikit, kemudian susah lama. Ya kalau nggak kita mulai ya nggak akan dia. Tapi kita mulai walaupun sedikit kita berbuat gitu kan. Tentang dia akan jadi seluruh Indonesia apa tidak, ya itu Allah yang menentukan. Kita berbuat dan ini merupakan ladang amal kita kepada masyarakat yang sekitar kita. Yang tadinya kebingungan bertani, ya kita suruh, ayo bertani, mari kita nanam di sawah pasang surut, mari kita garap karet, mari kita garap lada, itulah ada saya tanam, vanili saya tanam. Nah, jadi kalau saya mau ngajari kelas sulit ya, tapi kalau ajari contoh, ini contoh jamur begini, contoh ternak udang lobster air tawar begini, ya insya Allah ditiru insya Allah. Tapi oke. Terima kasih banyak nih Pak Susnaldaji sudah sharing tentang pengalamannya. Kita tertarik banget Pak tadi dengan apa yang disampaikan. Harapannya bisa bertemu dan bisa juga melihat begitu ya bagaimana contoh pertanian yang Bapak bangun gitu ya di daerah tempat Bapak berasal, dan harapannya kita bisa menginfluence juga para sahabat milenial ini melalui media gitu ya Pak. Nah itu kalau Bapak berkenan kita pasti bisa menyiapkan waktunya Pak gitu ya, nanti kita akan insya Allah kita atur. Iya, ini ya tadi ya kalau mungkin tidak terlaksana mungkin kita nggak bisa gitu ya Pak gitu. Jadi harapannya dapat terlaksana dan banyak yang akan dibangun nanti sebuah konsep pertaniannya gitu. Pokoknya intinya salam petani ya Pak ya. Salam petani, terima kasih. Siap. Salam petani Pak, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jenderal Susnaldaji telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama dulu. Salam bahagia selalu Pak. Izin foto bersama dulu Pak. Kita perlu izin foto. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pak Gaya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.